aroma-aromanya emang agak lain ya antara Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ya. Karena Prabowo ini kan background-nya militer ya. Dia punya satu filosofi yaitu defense support ekonomi. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak terlalu jor-joran ya belanja alutsista, ini kita akan cuma semuanya nih kan. Itu deh. suka mancing. Kan di debat waktu itu kan diceritakan. Yang di tahun pertama 71 triliun anggaran makan siang bergizi ini lebih gede terserap ke bangun dapurnya, pengadaan orangnya, chef-chef dan lain sebagainya, atau paket makan siswanya nih? Info yang kami dapat itu sudah dimulai gitu di bawah komando tadi itu dari Kodim, dari Kemenhan langsung. Mungkin Cesar ada info tambahan. Perannya apa mereka? Gini. Di makan gratis. Pin, lu udah baca belum? Kemenhan bangun dapur sehat di Samarinda. Ada juga di Kupang. Nice. Buat apa tuh dapur sehat? Nah, infonya ini akan jadi lokasi dapur umum untuk program makan siang bergizinya Prabowo. Cakep. Bahas makan bergizi Prabowo nih kita hari ini. Sebagian. Selain itu bahas apa? Bahas APBN Prabowo. Karena 16 Agustus kemarin, pemerintah Presiden Jokowi sudah menyampaikan nota keuangan untuk RAPBN 2025. Rancangan APBN 2025. Yes. Oke. Dan di dalam RAPBN itu sudah kelihatan kan bagaimana program makan bergizi nanti akan di-running sama Prabowo. Anggarannya 71 triliun dan ya macam-macam lah, termasuk juga yang terbaru sudah ada Badan Gizi Nasional yang sudah dilantik kepalanya Prof. Dadan Hindayana yang nama itu sempat kita sebut di episode lalu ya. Tahan dulu kalau gitu. Nanti kita penjelasan lebih lanjutnya akan ditemani sama teman kita. Ada Ibu Goida Rahma, selamat datang lagi. Ada Cesar Akbar juga. Iya, pakai peci lagi. Baru ketemu lagi, kemarin nyari-nyari nggak ketemu. Hilang emang. Hilang 2 episode. Oke, kita sapa dulu teman-teman ya. Selamat datang di Jelasin Dong bareng aku Vindri Florentin. Dan gua Hairul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Dan bagi kalian yang ingin membaca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa jangan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Lanjut, Am. Soal apa? Soal belanja. Prabowo. Betul, Ya, soal anggaran belanja sama pendapatan Ya. Prabowo. Gimana nih mereka mau mengatur keuangan negara di tahun pertama? 16 Agustus kemarin kan sudah dijelaskan tuh, sudah disampaikan nota keuangan dan udah bisa kita lihat RAPBN 2025 ya. Walaupun belum resmi diketuk ini yang akan dijalankan, tapi ya angka-angka besarnya sudah ya seperti itulah ya dan nggak akan ada banyak perubahan gitu kan. Misalnya pengeluaran atau belanja negara itu sampai 3.600 triliun. Dan beberapa pos yang kita tunggu, berapa sih sebetulnya kemarin sudah sempat di-spill oleh Bu Sri Mulyani soal anggaran makan siang bergizi 71 triliun dan anggaran lain-lain gitu. Nah, ini ternyata ada banyak ceritanya nih, termasuk juga gimana nanti program-program prioritas Prabowo ini akan dijalankan oleh Prabowo gitu. Nah, langsung aja ke Cesar sama Goida yang dia udah ketemu banyak orang nih pasti ini. Jadi gimana nih APBN-nya Prabowo nih? Penerimaan 2.900 triliun, pengeluaran 3.600 triliun, terus kemudian anggaran Kemenhan paling tinggi 165 triliun. Tapi sebaliknya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum itu tinggal 75 triliun, jauh banget turunnya. Gitu. Dan tentu saja IKN 140 miliar. Nah ini ceritanya gimana nih? Kok bisa sangat kontradiktif dengan APBN-nya Jokowi? Oke, sebelum ke situ sebenarnya kita bakal ini agak lain ya karena memang ini transisi. Belanja itu biasanya udah di pos-posin tuh misalnya belanja kementerian dan lembaga itu udah ada sekian angkanya. Dan ada beberapa anggaran yang memang belum dimasukkan ke kementerian dan lembaga itu ada angkanya. Nah ini
belanja kementerian lembaga di masa transisi ini 2025 ini meningkat, justru turun cukup tinggi ini dari 1.000 triliun ke 900-an triliun. Nah, yang non KL-nya anggarannya naik, gitu ya. Ini dari sekitar kenaikannya itu sekitar 340 triliun dibanding tahun lalu. Nah, kenapa kayak begini? Nah, karena pemerintah ya sekarang Bu Sri Mulyani nih pengen ngasih jalan supaya Prabowo ini nanti ketika pemerintahnya sudah berjalan ini bisa ngatur sendiri alokasinya nih. Oke. Ini agak lain. Udah gitu tadi memang lu bilang ya ada beberapa anggaran yang terlihat cukup berbeda ya. Seperti anggaran Kemenhan paling tinggi, PUPR dulu juga bersaing ya sebenarnya kan. Sekarang justru turun. Nah, ini ada yang aroma-aromanya emang agak lain ya antara Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ya. Karena Prabowo ini kan background-nya militer ya. Jadi kita udah ngobrol ya kemarin sama salah satu tim pakar ya. Iya, tim pakar ya Pak Prabowo. Itu Pak Derajat Wibowo ya. Nah, beliau memang menyampaikan gitu ya bahwa di zamannya Prabowo ini memang dia punya satu filosofi yaitu defense support ekonomi. Artinya memang pertahanan ini akan memegang salah satu peran sentral ya, dalam pembangunan ke depan, pembangunan ekonomi ke depan. Belanjanya besar, termasuk juga nanti institusi pertahanan juga akan sangat dilibatkan di program-program Prabowo. Belum ke sana. Kita ngomong anggaran dulu. Anggaran dulu. Oke. Nggak sabar gue. Nah, iya Vin. Jadi di era Pak Prabowo ini, tadi kan udah disampaikan Sesar, mereka punya filosofi kalau defense itu support ekonomi. Jadi jika kita punya pertahanan dan keamanan yang baik, itu akan menghasilkan kinerja ekonomi yang baik. Jadi di awal-awal mereka akan bisa dibilang sangat agresif gitu untuk mengamankan pertahanan dan keamanan. Gaspol ya. Iya, di Gaspol. Terbukti nih, anggaran hukum dan Hankam di 2025 itu naik lumayan ya, sekitar 12% gitu. Dari biasanya naiknya tuh dikit-dikit. Jadi kalau dilihat di tahun-tahun sebelumnya, di APBN dari tahun ke tahun, kenaikan anggaran fungsi hukum dan keamanan ini tuh paling naiknya cuma 2%, 4%, 1% bahkan. Nah, dari 2024 ke 2025 naiknya ini sampai 12,3%. Nah, kan tadi tampak ya, maksudnya sejalan gitu ya. Nah, kenaikannya 12,3% jadi total 372,6 triliun. Dari tadi total belanja sekitar 3.600 triliun. Nah, kalau dirunut lagi itu buat apa aja? Pertama banget yang dianggarkan itu untuk belanja alutsista dan Almatsus Polri. Kalau alutsista TNI, Almatsus itu untuk Polri. Jadi kita akan lihat nih gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak terlalu jor-joran ya belanja alutsista, ini kita akan sama semuanya nih kan. Itu deh. Mancing, suka mancing. Kan di debat waktu itu kan diceritakan. Iya, jadi emang ini kan udah nggak ada yang ngerem. Jadi bakal jor-joran itu belanja-belanja alutsista ini. Dan memang concernnya ketika kita punya defense yang baik tadi, dan juga SDM-nya di bidang pertahanan keamanannya sejahtera, kita bisa menjalankan fungsi perekonomian dengan baik itu. Makanya tadi benar juga Nam, kalau misalnya dibilang nanti kita akan lihat ada banyak pelibatan fungsi militer gitu, itu di program-program Pak Prabowo itu betul. Gitu. Jadi semua akan dibikin selaras gitu. Gai, tadi kan akan melibatkan banyak tenaga Hankam ya. Itu contohnya apa? Tadi kan sebenarnya udah kalian bahas loh di awal, kan spill tadi itu udah spill gitu loh. Informasi dari Anam itu contohnya. Jadi mereka udah mulai pelan-pelan dilibatkan dalam proses-proses program-program barunya ini. Kan masih persiapan ya, uji coba untuk nanti 2025. Itu udah mulai disiapin nih, kayak tadi bangun dapur sehat ya. Itu dibangunnya sama Kodim gitu. Nah, Komando Distrik Militer ya, Kodim itu. Nah, ini mereka dilibatkan untuk tadi karena sudah lebih mudah ya komandonya, karena kan memang fungsi Pak Prabowo sekarang Menteri Pertahanan ya, jadi koordinasi paling mudah tentu lewat kementeriannya beliau gitu. Jadi ini dimasukkan, sudah mulai dibangun tuh program-program untuk makan bergizi gratis itu. Info yang kami dapat itu sudah dimulai
gitu di bawah komando tadi itu dari Kodim, dari Kemenhan langsung. Mungkin Cesar ada info Itu tambahan. perannya apa mereka? Gini, Dimakan gratis. bentar. Jadi saat ini itu memang kalau misalnya lu cek ya dalam beberapa siaran pers yang dibikin oleh Kodim sendiri ya, bukan hanya pemberitaan, ini memang banyak tadi ya, yang bacakan di Kupang, di Samarinda, lalu ada juga di Bali gitu ya. Di Jakarta nggak ya? Kita belum baca yang di Jakarta ya. Jakarta kayaknya nggak butuh dapur umum di Kodim deh. GoFood nih. Nah, kalau dibaca dari yang tadi siaran pers tadi, itu banyak pernyataan-pernyataan memang salah satunya itu menyatakan bahwa dapur sehat ini akan mendukung programnya Prabowo yang makan bergizi gratis. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini program prioritas Kemenhan untuk mendukung gizi prajurit gitu kan. Ada juga yang menyebutkan bahwa ya ini untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat di sekitar. Jadi memang saat ini itu dibangun, tapi memang masih di bawah Kementerian Pertahanan dengan fungsi yang kalau kita baca itu lain-lain gitu ya. Nah, kita udah ketemu beberapa narasumber yang memang terlibat di perancangan makan bergizi ini. Gratis. Ya memang narasumber kita ini membenarkan bahwa nanti Kodim ini memegang peran sentral dalam eksekusinya gitu ya. Cuman memang sekarang itu masih di bawah Kementerian Pertahanan. Nantinya ini akan ada operasi ini di bawah Badan Gizi. Kenapa kenapa Kodim gitu ya? Ya karena tadi kata Goida, secara komando kan satu komando. Iya. Kalau militer itu kan nggak susah ya untuk menggerakkannya, karena sebelum ini fungsi-fungsi seperti itu sudah dilakukan juga, fungsi-fungsi yang kesipil-sipilan ya, selain menyiapkan dapur sehat, sebelumnya kan sudah ada cetak sawah ya kan. Bagaimana cetak sawah itu begitu langsung oke gas juga kan. Jadinya? Jadi apa? Ada di berita-berita Tempo sebelumnya. Nah, sekarang ditambah lagi bukan hanya cetak sawah, cetak dapur juga, gitu. Nah, cuman ini nanti gitu ya, sekarang ini belum gitu ya. Dan bahkan untuk menyiapkan itu pelatihan juga kan Sudah di-running, sudah dijalankan di Universitas Pertahanan itu. Ya, info yang kami peroleh itu sudah ada rekrutmen untuk calon kepala unit pelayanan, ini kepala dapur umumnya ya. Itu sejak beberapa bulan yang lalu, Itu kita kayak dapat semacam ininya lah. Selebaran lowongan kerja. Lowongan Open kerja. recruitment. Open recruitment. Jadi kepala unit Open, layanan. Ini close recruitment. Close Jadi recruitment. untuk kalangan tertentu yang tahu. Melalui kodim-kodim juga Yes. ya. Jadi melalui kodim-kodim juga, tapi ini sebenarnya terbuka untuk publik gitu ya. Dan ini mereka akan dilatih. Dilatihnya betul kata lu tadi di Universitas Pertahanan selama 6 bulan. Iya. Apa dilatih apa? Ada beberapa materi yang disiapkan, itu mulai dari pelatihan militer sampai nanti teknisnya. Kayak gizi, sanitasi, kebersihan. Total informasi yang kami dapat ada 1.000. Yang udah 1.000 orang yang yang udah orang. mulai dilatih calon supaya, unit kepala layanan ini. Yes. ya supaya nanti oke gas tuh begitu udah dilantik Iya. gitu. Itu mereka statusnya apa? CPNS? Masih hubungan tanpa status. Masih HTS-an? Iya, jadi kan kalau kalian juga dengar beberapa waktu lalu baru keluar ya Perpres untuk pendirian Badan Badan Gizi Gizi Nasional. Nah, kan ini baru juga dilantik kepalanya tuh bersamaan sama reshuffle. Ya, itu beda ya dengan Badan Gizi Nasional Kemenhan ya. Beda dong. Ini kan langsung ke Langsung ke presiden. presiden. Walaupun ya sekarang juga ke presiden terpilih. Oke. Nah, jadi nanti mereka nih yang harus menentukan skemanya untuk tadi yang sudah rekrutmen itu ya, kepala dapur ini statusnya seperti apa, gajinya berapa, itu nanti mereka yang atur. Wewenangnya mereka. Iya. Kalau soal makan siang bergizi, program Prabowo ini rasanya sudah cukup ini ya, persiapannya udah digas, baik itu oleh Badan Gizinya,
oleh Universitas Pertahanan yang dia ada di bawah koordinasi Kemenhan, oleh Kemenhan juga, oleh Kodim dan lain-lain. Tapi untuk program-program Prabowo yang lain rasanya kok kita belum dapat penjelasan. Misalnya infrastruktur sama sekali nggak ada di penjelasan di nota keuangan, atau misalnya apalagi gitu. Apakah Prabowo nggak punya program lain selain makan siang gratis? Ada tapi memang program makan siang gratis ini yang utama dan Andalan. Harus jalan di tahun pertama. Harus jalan. Ini nggak boleh dinego. Pesannya Pak Prabowo tuh ini adalah program yang mutlak harus jalan, tidak bisa dinego, dan makanya dialokasikan anggaran juga terbesar ya, gitu. Dibanding program yang lain. Ya. Karena ada 8 quick wins kita sebutnya ya, 8 program utama kalau baca tuh di buku visi misi macam-macam. Ada macam-macam tuh. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada gitu. Cuma memang untuk usaha juga dunia UMKM ada gitu. Cuma memang yang ditonjolkan itu makan bergizi gratis. Yang nomor 8-nya membuat badan penerimaan. Iya, itu juga juga nanti ada ceritanya sendiri. Dari 8 program Quick Wins itu tadi contohnya apa aja, Goy? Oke, contoh ya, misalnya di pendidikan nih, salah satu fokus utamanya itu ada renovasi sekolah. Nah, ini berhubungan juga sama makan bergizi gratis. Jadi termasuk ada penyempurnaan atau penambahan infrastruktur yang bisa mendukung program makan bergizi gratis. Contohnya nih, wastafel buat cuci tangan nanti anak-anak makan, kayak gitu. Terus untuk kesehatan, kita nanti bakal lihat ada juga target pembangunan rumah sakit juga di daerah-daerah gitu. Kayak nanti Pak Prabowo itu pengennya misalnya di satu kota kabupaten itu minimal ada rumah sakit tipe apa gitu ya. Itu udah ditentuin tuh nanti maunya harus minimal bisa melayani berapa, itu ada. Sama nanti katanya program JKN itu juga bakal diperluas lagi dan diperbaiki juga manfaatnya. Kemudian untuk di dunia usaha, mungkin kalau kalian dengar juga ini disampaikan pas mereka kampanye awal-awal, bakal ada banyak program kredit atau pembiayaan gitu untuk contohnya ya yang baru tuh mungkin startup digital gitu, yang dari Mas Gibran. Gitu. Tapi dari semua program-program ini kan kita tahu Presiden Jokowi juga punya program ya kayak Kartu Indonesia Pintar atau Indonesia Sehat, itu masih berjalan nggak? Atau sebenarnya dia menggantikan programnya Jokowi? Masih berjalan tapi informasinya diperluas. Contohnya Kartu Indonesia Sehat ya, itu sekarang kayak dibikin kayak KIS lansia, ibu hamil, kayak gitu didetailkan lagi. Terus contohnya Kartu Indonesia Pintar itu sampai kuliah gitu harapannya, semacam itu. Dan ditambah juga ya, kalau kita baca di dokumennya itu akan ada kartu baru. Gitu. Kita tunggu aja. Kita tunggu ya, itu anggarannya tuh kalau nggak salah sekitar 10 triliun ya untuk kartu-kartu ini. Kartu-kartu ya. Makin soalnya kalau yang dilihat di belanja prioritas yang di nota keuangan itu paling gede sebetulnya di sektor pendidikan. Itu ada 722 triliun. Makan siang bergizi masuk di situ kan ya? Nah, itu juga menjadi analisis ya, termasuk lembaga-lembaga yang menyoroti soal anggaran ini mencoba menganalisis lah sebenarnya menjadi arah Prabowo itu kemana sih gitu ya. Kok kelihatannya pendidikan naik drastis gitu ya. Nah, mereka ini termasuk serius ya yang waktu itu Bima kita undang itu Center of Economic and Law Studies itu sudah melakukan analisis terhadap anggaran ini, dan dia menemukan bahwa memang anggaran pendidikan itu naik karena salah satunya ada selipan dari makan siang atau makan siang gratis. Mana yang benar? Makan bergizi gratis. MBG. Ya, nah di bawah pendidikan itu ada anggaran untuk perlindungan sosial, kartu-kartu tadi itu. Ya. Terus kemudian ada untuk kesehatan dan yang terakhir itu ketahanan pangan. Dari 8 itu baru 4 ini yang sudah keluar angkanya itu. Ketahanan pangan ya termasuk juga nanti cetak sawah dan sebagainya yang di Merauke dan sebagainya. Itu 124,4 triliun. Itu yang kami dengar dari timnya Prabowo. Memang Prabowo ini memang concern-nya itu makan bergizi, lalu swasembada ya. Itu menjadi salah satu yang, dan pertahanan tadi ini menjadi concern lah gitu. Berarti infrastruktur? Ya, ada bau-baunya yang mendukung di program-program itu. Ketika lu ngomongin soal makan bergizi, ya kan dia sebenarnya membangun dapur ya kan. Gede nih datanya di gua nih. Ntar ya, gua cek dulu catatan. Satu dapur. Jadi gini,
kan ketika dia udah yang sesuai dengan rencana awal tuh ya 82 juta ya targetnya ya, itu kan perlu anggaran sekitar 450 triliun ya. Itu 50 triliunnya itu untuk belanja modal tuh, capex lah istilahnya. Nah, kenapa? Karena satu dapur itu butuh sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Ukuran berapa itu dapur? Sampai Sekitar 200 meter persegi meter ya? persegi. Nah, itu yang idealnya ya. Ya. Gitu di uji coba yang sekarang sendiri belum sampai sebesar itu, Vin. Dan dia itu butuh sekitar 48 ribuan dapur. Itu ketika sudah ultimate ya, ketika udah utama. Nah, hitung sendiri deh. Gitu kan. Berapa tuh kebutuhannya? Apakah nggak infrastruktur tuh? Nah, belum lagi yang tadi yang gue bilang selipan tuh, renovasi sekolah itu kan juga mendukung ke sana juga. Bukan termasuk infrastruktur jalan, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya. IKN yang 140 miliar. Nah, IKN juga seru tuh, ya kan? Karena di nota keuangan ditulis cuma 140 miliar kan. Nah, kenapa begitu? Nah, 140 ini cuma batas bawah. Jadi Baseline, istilahnya baseline. baseline. Kenapa? Sekarang kan udah ada program jalan nih. Kayak apa namanya? Bikin bandara, Infrastruktur bikin dasar. infrastruktur dasar, sanitasi. Nah, itu seminimal-minimalnya ditambah segitu tuh, 140 miliar supaya itu beres. Tapi kan misalnya nanti mau di extend lagi, ya bisa nanti ditambah gitu. Karena kan ruang untuk menambah itu ketika pemerintahan baru sudah masuk ke bisa gitu. Dan ini sebenarnya kemarin ponakannya Prabowo. Siapa tuh? Mas Tommy. Mas Tommy. Thomas Djiwandono. Thomas Djiwandono, wakil menteri kan Wamenkyu. sempat ngomong ya di dalam suatu kesempatan gitu ya bahwa dia Prabowo ini melanjutkan dan membuat program baru. IKN ini ya diiming-imingi menjadi salah satu yang diprioritaskan akan jalan terus lah. Dijanjikan. Walaupun memang dalam beberapa pertemuan kita dengan narasumber ya ada juga narasumber yang bilang ya akan apa namanya istilahnya Goy. Mereka bilang kalau Pak Prabowo tuh pengennya anggaran untuk IKN itu yang penting reasonable gitu. Jadi nggak akan jor-joran berlebihan gitu, tapi ya sesuai kapasitas dan kebutuhan aja gitu. Karena target upacaranya sudah tercapai. Seremoninya sudah selesai. Ya, Gitu. targetnya udah tercapai. Udah tercapai. Jadi nggak ada Garudanya yang udah lagi. itu. Tapi dia pindah nggak ya ke IKN setelah nanti menjabat sebagai presiden? Informasi yang kami dengar sih beliau masih akan berkantor di Jakarta. Di istana yang bau kolonial itu ya? Wow, kolonial. Nah, soal tadi nyambungnya soal dapur. Iya. Dapur umum untuk makan siang bergizi. Gue dapat info juga nih dari banker nih. Dia bilang memang sudah jalan proyek-proyek dapur umum itu. Tadi yang dijalankan dapur oleh sehat, Kemenhan, dapur sehat, itu kan pakai anggaran Kemenhan, terus kemudian dibangun di tanah-tanahnya Kodim. Entah itu yang di Kodimnya atau di asramanya. Nah, itu anggaran satu dapur itu bisa sampai 3 miliaran itu. Mirip lah ya Sama tadi. info yang tadi. Kalau tadi berapa? 40 ribu 1,5 dapur? sampai 2 miliar. Nah, kalau tadi ada sekitar 48 ribu dapur. 48 ribu dapur. Nah, berapa tuh? Nah, kali-kaliin aja lah sendiri lah. Jadi ini nanti yang di tahun pertama 71 triliun anggaran makan siang bergizi ini lebih gede terserap ke bangun dapurnya, pengadaan orangnya, chef-chef dan lain sebagainya, atau paket makan siswanya nih keserap kemana nih? Iya, jadi gini Nam, untuk program makan bergizi gratis itu berdasarkan dokumen yang gue lihat juga di Bappenas yang dipresentasikan di konferensi pers nota keuangan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari Bappenas itu melihat di 2025 yang possible itu 20 juta target sasaran untuk program makan bergizi gratis. Dari pihak Prabowo itu tadinya kalau total full capacity yang ingin disasar itu sekitar 82 juta. Ini dari tingkat PAUD, anak usia dini, sampai tingkat SMA. Nah, dengan 20 juta itu yang possible di 2025, anggarannya tadi 71 triliun. Nah, dari 71 triliun itu, ada sekitar 20,3 triliun itu untuk CAPEX.
tadi capital expenditure, belanja modal untuk bangun dapur, beli alat-alat. Nah, itu akan difokuskan itu. Sisanya baru untuk OPEX, operational expenditure, berarti kayak yang masak, yang cuci piring, segala macam itu, yang packaging, Banyak transportasi pegawai ya, sampai ke menu bahan makanan gitu sisanya. Itu untuk termasuk nutritionist juga nggak sih? Karena kalau untuk menentukan menu kan butuh ahli gizi nggak sih? Nah, berdasarkan info yang kami dapat, memang nanti di setiap dapur itu targetnya, jadi mereka punya target, idealnya satu dapur itu bisa melayani 3.000 anak, untuk makan 3.000 anak. Nah, itu harus selain tadi kepala dapur, mereka juga harus ada nutritionist atau ahli gizi untuk merancang menu, karena intinya mereka mau menunya itu harus sesuai standar lah, nanti yang juga akan dibikin mungkin secara rinci oleh Badan Gizi Nasional ya, gitu yang bakal dibentuk. Apa menunya yang wajib ada nih buat program makan bergizi? Dan jadinya berapa rupiah per kepala? Iya, biayanya tuh berapa banyak? Nah, Gas, Mang. ya info yang kita dapat ya, itu makanan yang paling wajib itu ada 2 komponen utama, itu nasi sama susu. Bukan nasi dicampur susu ya. Tapi itu memang harus ada. Sereal nasi. Nah, bukan kayak mau makan itu, saya bukan. Nah, nasi sama susu dan lauk pauknya ini nanti akan tergantung masing-masing dapur. Ini misalnya mengikuti Kearifan lokal. kearifan lokal bisa. Karena dia akan diupayakan untuk menyerap makanan-makanan, pangan-pangan dari lokal, dan belanjanya itu misalnya lewat koperasi unit desa. Ya. Berarti kalau di daerah pesisir lauknya adalah ikan laut. Bisa jadi. Oke. Kalau di Bubur daerah-daerah gitu ya. Cianjur dan lain-lain itu gurame atau apa segala macam gitu. Nila, Nila, lele gitu ya. Ya, Tapi mungkin balik lagi segitu. tergantung jumlah anggarannya kan sebenarnya per anak itu berapa. Kemarin kan kita sempat dengar 15.000 ya per anak, kemudian Iya. ada wacana Ada yang dikurangi jadi jadi 7.500 ya. 7.500. Sebenarnya angkanya berapa yang disediain sama Prabowo? Ya, info yang kita dapat itu dari tim Prabowo ini masih kekeh ya. Itu pengennya 15.000 ya. Cuman kalau misalnya kita hitung-hitung dengan angka yang tadi 71 triliun. 71 triliun dikurangi apa namanya? OPEX. Bikin dapurnya, terus operasinya. Nah, itu ya pilihannya adalah mengurangi target dulu atau misalnya mengurangi porsinya. Nah, ini jadi PR-nya Kepala Badan Gizi yang baru. Prof. Dadan Prof. Hindayana. Dadan. Jadi dia ditugasi untuk yang merancang itu porsinya seperti apa, misalnya nilai gizinya berapa, harganya berapa gitu ya, lalu sasarannya mana aja, gitu. Itu tugasnya dia. Walaupun di dokumen Bappenas disampaikan bahwa yang akan memulai duluan ini ya daerah-daerah yang bisa menduplikasi skema yang sudah dilakukan di Sukabumi. Oh. Nah, ini yang menarik karena yang kalau dinyatakan meniru yang di Sukabumi, ini agak berbeda dengan uji coba yang sudah dilaksanakan di banyak daerah nih. Misalnya waktu itu yang di Tangerang oleh Airlangga dan Ahmed Zaki, atau yang di Purwakarta Deddy Mulyadi gitu. Erlangga yang terpaksa mundur itu. Jangan diungkit lagi. Kasihan. Kasihan. Bahkan yang Lu kasihan sama elit lu. curhat mulu bro pas tata dikit-dikit. keuangan tuh. Iya. Nah, bahkan yang dilakukan sama Gibran waktu pas beberapa waktu itu juga ya masih belum dianggap masih belum sesuai standar lah ya. Formulanya belum sesuai sama yang diharapkan. Emang kalau yang di Sukabumi itu apa? Kayak gimana mereka merancang uji cobanya? Ya dari food safety-nya, terus dapurnya harus dapur khusus gitu ya. Skemanya dapur umum kan waktu pas yang Gibran itu kan memberdayakan ibu-ibu PKK ya. Iya. Nah ini kan lain dengan konsep yang di Sukabumi. Sukabumi itu dapurnya satu dapur umum, ada nutrisionisnya gitu ya. Baru nanti distribusinya ke daerah-daerah yang dekat-dekat sekitarnya gitu ya. Dan dari sisi higienitasnya juga dijaga tuh, misalnya harus pakai sarung tangan lah, packagingnya kayak gimana, itu semuanya diatur. Di kota besar, kota padat seperti Jabodetabek, itu pakai konsep dapur umum juga? Info yang kami dapat akan diupayakan seperti itu, atau misalnya sekolah yang sudah punya dapur sendiri, seperti misalnya sekolah-sekolah boarding school ya, seperti asrama gitu, kan udah ada dapurnya, ya bisa memanfaatkan dapur itu. Nah,
Tapi nanti supervisi dari Badan Gizi. Ya, supervisi. Dan yang paling penting adalah tadi idealnya satu dapur ini melayani 3.000 anak. Nah, kalau di kota-kota padat, satu sekolah itu bisa 2.000 anak, ya kan? Nah, sementara kalau di daerah-daerah yang misalnya 3T atau misalnya daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar, itu biasanya butuh beberapa desa dulu untuk mencapai 2.000 anak. Nah, ini efektivitas seperti ini juga harus dihitung, gitu. Tapi bicara soal sekolah ya penerimanya, ini targetnya tuh sekolah dasar negeri, sekolah negeri ya? Kalau swasta gitu? Nanti di awal itu kan tadi seperti yang sudah gue bilang ya, sebenarnya targetnya 82 juta, tapi di 2025 20 juta. Itu nanti Badan Gizi Nasional harus merumuskan tuh prioritasnya di mana-mana dulu, siapa dulu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang tadi ditanya sama Vindri gitu ya, itu mereka boleh kok waive kalau misalnya ngerasa nggak perlu gitu. Ya, tapi ditawarkan sebenarnya. Iya, mereka punya hak yang sama. Ya kayak apa ya, bos gitu kan, mereka juga punya hak yang sama ya. Ya sama gitu. Nah, makanya soal uji coba, itu kan yang di Sukabumi kita dengarnya udah sejak kampanye ya sebenarnya dimulainya. Pakai uang siapa? Karena anggaran kan belum ada. Ya, itu kalau kita telusuri, itu memang diselenggarakan oleh IFSR ya, Indonesia Food Security Review gitu. Itu yayasan lah, think tank. yayasan think tank terafiliasi dengan tim Prabowo. Nah, ada donatur di sana. Itu untuk yang di Sukabumi. Nah, dia juga udah bikin juga nih beberapa uji coba ya. Di daerah-daerah lain diperluas oleh tim yang sama nih. Ini beda sama yang timnya Gibran. Beda juga sama timnya Erlangga, beda juga sama yang lain yang udah menyelenggarakan. Dia bikin lagi di Hambalang, kita dengar. Nah, di Hambalang dia udah bikin, itu sekitar rumahnya Prabowo ya, kan kalau di daerah Hambalang ya. Nah, di daerah Bojongkoneng, itu udah beberapa sekolah. Nah, selain itu dia juga bikin di Bandung. Nah, yang Bandung dia bekerja sama Pemkot gitu, sama HIPMI juga ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, untuk bikin yang di Bandung juga. Ini kita dengar kalau yang di Bandung ini di sekitar Kecamatan Arcamanik gitu ya, ada 6 sekolah di situ. Ya daerah-daerah Sukamiskin lah, apa Sukamiskin. Makanya karena udah uji coba itu mungkin kenapa akhirnya targetnya bisa dilaksanakan 2 Januari ini ya? Betul nggak tuh? Ya, 2 Januari itu kan pernyataan dari Prof. Dadan. Nah, cuman memang dia bakal gaspol begitu Oktober ya. Info yang kita dengar itu dia akan mulai gas untuk mengeksekusi ini sebenarnya di beberapa titik. Ya sekitar 80-an titik itu akan diuji coba, itu kalau bisa dari Oktober ini udah mulai gas. Makanya kan tadi kenapa akhirnya akan melibatkan Kodim? Iya. Ya karena bisa cepat gitu kan, dari perizinan, dari biaya logistiknya lebih gitu murah. bisa lebih cepat lah, dan komando nggak banyak kesulitan karena sudah biasa militer untuk melakukan ini. Makanya militer ini akan dilibatkan di pilot sebenarnya, di utama ini. Babat alas lah ibaratnya. Nah setelah itu barulah mungkin kalau pihak-pihak yang lain, karena nggak bisa juga semua di tadi dapur umum berapa ribu itu, 48.000 itu semuanya dari Kodim kan. Nah makanya itu untuk permulaan ini mungkin akan dieksekusi bersama dengan militer tadi, tapi mungkin nanti ke depannya akan melibatkan yang lain gitu. Apalagi di awal-awal kan 80-an ya yang kita dengar ya. Sementara kan yang jadi kepala unit yang dilatih udah cukup 1.000 banyak tadi ya. Udah 1.000. Nanti di datanya Bappenas itu di tahun 2025 itu dapurnya itu 84 plus 4 ribuan, total 5.000 ya. Gitu. Baik. Jadi itu nanti mungkin akan berkembang nggak seiring jalannya waktu. Tapi yang sekarang sudah berjalan oleh tim yang IFSR tadi, yaitu tadi 3. Sukamiskin, Hambalang, dan di Sukabumi. Ini semuanya mereka bikin, Sukamiskin Bandung ya, semuanya bikin dapur sendiri. Iya. Nah ini kan program makan siang gratis, kemudian perlindungan sosial yang itu kan besar kan angkanya kan, kebutuhannya gitu. Sementara penerimaan negara kita segitu-gitu doang. Akhirnya defisit di 2025 2,5% dari 2,53 dari produk domestik bruto, sehingga
pembiayaan itu sampai ya 616 triliun ya. Akhirnya 2025 itu pemerintah berencana narik utang 775,8 triliun gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa dihindari narik utang. Nah, cuman strategi ke depannya gimana nih Prabowo ini? Apakah tetap narik utang terus, nambah utang terus, atau mengoptimalkan pembentukan tadi Badan Penerimaan Negara? Karena Badan Penerimaan Negara kalaupun terbentuk setahun kan dia nggak bisa langsung naikin rasio pajak, nggak bisa langsung naikin penerimaan pajak. Gimana? Sudah ada ini antisipasinya? Oke, nah betul. Jadi memang ini jadi concern-nya dari Prabowo sendiri ya, karena tadi kebutuhan belanjanya besar dan mereka tidak mau menurunkan standar, tidak mau menurunkan target gitu. Pengennya semua kalau bisa full capacity secepatnya. Ini pilihannya adalah menambah pendapatan. Nah, makanya satu yang mereka concern juga, dan itu masuk ke quick wins, itu adalah pendirian Badan Penerimaan Negara, betul. Tapi memang ini pasti perlu waktu gitu. Jadi Badan Penerimaan Negara itu nanti punya tugas untuk selain mencari sumber-sumber pos pendapatan yang baru, tapi juga merapikan pendapatan-pendapatan yang mungkin sekarang masih tercecer gitu. Jadi ada nih, mereka tuh tim Prabowo itu sudah menyisir lah bisa dibilang ya. Gitu. Kita punya peluang-peluang tambahan pendapatan tuh di mana aja. Nah, ketika kami tanya gitu ya, ini bakal bentuknya apa? Ekstensifikasi atau intensifikasi? Jadi kalau ekstensifikasi itu berarti kita akan membuat pungutan-pungutan baru gitu. Kayak misalnya kemarin ada rencana cukai ya, ditambah. Ya. Atau PPN 12% itu? Ya, itu. Ya. Atau yang kedua itu intensifikasi, itu mengoptimalkan pendapatan-pendapatan yang udah ada. Jadi misalnya menyisir kebocoran-kebocoran di cukai misalnya, atau di pajak gitu, pajak-pajak yang belum tertagih, pajak-pajak yang menunggak itu diambil semua. Nah, itu tadi pilihannya, dan mereka bilang fokusnya sejauh ini akan mengoptimalkan dulu intensifikasi gitu. Dan kemudian baru di dalam perdebatannya sendiri nih di internal timnya Prabowo sendiri soal utang ini juga ada dua pandangan gitu. Pandangan pertama, ada pihak-pihak yang merasa sudah cukup aja di sini gitu, jangan gaspol di utang gitu. Jadi nggak usah, di episode Jelasin Dongeng sebelumnya kita pernah bahas nih gitu, ada wacana memang merevisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk kemudian melepas batas defisit 3%, kemudian melepas batas rasio utang terhadap PDB yang 60% itu. Nah, ini ada sebagian pihak yang bilang ini jangan gitu, jadi pakai ruang yang ada. Tapi ada juga pihak-pihak lain yang merasa, di tim Prabowo juga yang bilang kenapa enggak gitu, ini salah opsi yang kita punya dan sebenarnya nggak masalah gitu, di jajak kita bisa gitu dengan kemampuan ekonominya sekarang. Nah, jadi patut kita kawal juga sih gitu nanti ini endingnya akan seperti apa gitu soal kebijakan terkait utang. Yang pasti kalau Badan Penerimaan Negara ini terbentuk, nah Kementerian Keuangan berarti fungsinya cuma sebagai kasir aja. Kalau sekarang kan ya dia ini super juga power ya. Super power, dia mengendalikan pendapatan dan dia juga mengendalikan pengeluaran. Belanja. Jadi bisa balancingnya di situ oleh satu orang. Nah, kalau sekarang yang ngabisin, yang nyari-nyari gitu. Kalau dipisahkan. Iya. Berarti kalau kita baca secara ringkas gitu ya, APBN-nya Prabowo ini ada kontradiksi dengan Jokowi, yaitu di sisi infrastruktur. Ya. Tapi ada kesamaan di sisi sama-sama nambah utang juga. Sama ngabisin. Kalau yang satu ngutang untuk infrastruktur, proyek-proyek mercusuar dan sebagainya. Nah, kalau yang ini gas, utang untuk biayai makan siang bergizi dan lain-lain, termasuk juga pertahanan. Ya. Jadi sebenarnya sama-sama utang, tapi selera belanjanya berbeda. Ya, ini juga jadi catatan kita nih, disclaimer lah ya, ini disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di nota keuangan, kalau ini kan RAPBN-nya bentuknya itu masih RAPBN transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo gitu ya. Ini jadi bentuknya masih baseline dan ini masih dimungkinkan berubah gitu ya. Nanti kan di Oktober dilantik dan di 2025 tentu ada hak yang namanya APBN perubahan yang hampir pasti dari informasi yang kami dengar akan digunakan hak itu gitu untuk bikin APBN perubahan. Jadi akan ada penyesuaian mungkin di target makro, ekonomi makro, target pendapatan negara, target belanja negara, ada kemungkinan besar itu akan disesuaikan. Termasuk anggaran makan gratis ini, akan dinaikin juga. Ada potensi ke sana karena kan sejak awal memang 71 ini jauh di bawah hitung-hitungan ekspektasi dan harapan gitu.
Nah, kalau Tempo gimana Nam sikapnya melihat rencana belanjanya Prabowo tahun ini? Ya, kalau dilihat dari era APBN 2025 dan program-program Prabowo, ini kan masih lebih banyak ke program-program yang kalau di belanja rumah tangga itu belanja konsumtif ya, bukan belanja produktif. Nah, kalau belanja konsumtif berarti ya harus realistis dengan pendapatan, dengan penerimaan. Jangan sampai jor-joran pengen menjalankan ini semua program-programnya tapi tidak ngelihat di pendapatannya, sehingga harus nambah utang dan segala macam gitu. Dan juga ini kan program kayak model konsep dapur umum segala macam ini kan ada banyak celah, misalnya celah koruptif ya. korupsi dan segala macam. Nah, ini harus dikawal benar supaya niat untuk ngasih makan murid-murid ini tidak diselewengkan. Jangankan niat ngasih makan, niat penanganan COVID aja banyak diselewengkan ya kan, apalagi yang ini gitu. Oke Nam, saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Dadah. Nah.